Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda? Di penghujung bulan Oktober 2022 kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam. Dan tentunya saya tidak sendirian. Hari ini bersama dengan pria berbaju kuning, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rev Self Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia Servitama dan CSA. Pak Eloy Zaluku. Semangat pagi, Pak Eloy. Semangat pagi, 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 pagi. Yeay. Yeay. Gimana kabarnya Pak Eloy? Sehat ya? Seperti biasa, Alhamdulillah. Luar biasa sehat Alhamdulillah. dan bahagia. Yes, baik-baik. Thank you kesediaan waktunya Pak Eloy. Dan Smart Listeners, beberapa edisi sudah kita lalui bersama. Bahkan minggu lalu itu, wah itu ada 5 orang City Amers, bapak-bapak yang tergabung dalam City Amers Club ya. Tuh, City Yes. Amers Club tuh yang kelima di tahun 2022. Sudah banyak sharing yang mereka lakukan dan ternyata penuh inspirasi sehingga menjadikan SDM Indonesia tangguh dalam menghadapi resesi. Nah, hari ini masih dalam rangkaian Leadership Habit and Culture Transformation. Nggak kerasa Pak Eloy ya sudah sampai part ke-8 loh kita hari ini ya. Yes. Ya, dan hari ini kita bahas tentang selection and onboarding. Kita berusaha untuk mengenal culture fit versus job fit, serta value fit dan culture add sebagai solusi awal terhadap quiet quitting dan employee turnover yang tinggi. Oke, Pak Eloy, boleh dong kita review sedikit biar ngambil datanya tuh enak dari pertama sampai dengan ke-7. Siap, terima kasih Mas Daril dan kepada semua smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Ayo fasten your seatbelt karena Yes. kita akan segera apa ini? Off. Kita akan take off. Yeah. Yeay! Baik, betul sekali Mas Daril. Kita sudah sampai di part yang ke-8, artinya bab yang ke-8. Part 1, what is organizational culture? Sudah kita bahas. How organizational culture drives performance sudah kita bahas. Mhm, How organizational culture eats strategy for breakfast sudah kita bahas. mhm. Can culture be measured? How? Bisakah budaya organisasi diukur, diaudit, didiagnosa? Bagaimana caranya? Ya. Kita juga sudah bahas why core values matter. Kenapa yang namanya core values itu penting banget untuk budaya organisasi. Mhm. Lalu, how performance appraisal ruin organizational culture Ya. kita sudah bahas, dan creating value driven culture sudah kita bahas. Nah, malam hari ini seperti tadi sudah dibuka oleh Mas Daril, kita bahas selection and onboarding. Apa itu? Mengapa penting? Dan harusnya gimana sih caranya supaya pada akhirnya yang kita sebut sebagai kebiasaan kepemimpinan yang efektif itu bisa dibangun dan akhirnya bisa mewariskan budaya organisasi berkinerja tinggi. Yes, itu Mas Daril. Baik, baik. Jadi yang ke-8 ini sebetulnya tentang culture fit ya dan juga job fit ya. Tapi gini Pak Elo, ini kan pembahasan yang sekarang lagi ngetren ya, lagi in ya. Sampai-sampai tema ini tuh diyakini Pak Eloy sebagai sebuah selection onboarding yang menjadi solusi awal terhadap quiet quitting. Yang ya everybody knows tentang hal ini ya berapa bulan terakhir. Mungkin boleh tipis-tipis kita jelaskan 2 menit sebelum kita break Pak Eloy. Yes, Mas Daril dan semua listeners sahabat YML. Kita ketahui bahwa QQ atau quiet quitting Mhm. nama baru untuk perilaku yang sebenarnya udah lama itu. Ya, Itu ya, ya. sudah ada sejak lama di dunia kerja. Oke. Artinya berhenti diam-diam. Mhm. Namun terlepas dari namanya, istilah quitting yang berarti berhenti, sebenarnya quiet quitting itu tidak ada hubungannya dengan berhenti dari pekerjaan Anda. Ah, Lalu oke. kita mulai bertanya, terus artinya apa dong? Ya udah, tahan dulu deh. Aduh, udah. Tanggung, Bencana bukan gini. apa-apa. Tanggung. Artinya apa? Ya udah ntar aja. Biar Iya, nunggu sesi yang kedua, Pelo ya. siap, Oke, siap. listeners, Anda bisa berinteraksi. Kami buka kesempatan Anda untuk langsung bertanya dengan Pak Eloy Zaluku di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Dan kami juga live audio visual. Jadi untuk Anda yang menyaksikan kami audio visual, Anda boleh langsung menuju ke kanal
YouTube Smart FM. Jangan lupa di komen, boleh like, share, dan subscribe. Jangan lupa di-share karena ini video-videonya bermanfaat untuk Anda dan juga kolega terdekat Anda. Kami akan segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Di sesi kedua ini, tadi sempat saya tahan Pak Eloy untuk menjelaskan tentang apa dan bagaimana ya hal yang berhubungan dengan quiet quitting yang ini viral di beberapa bulan terakhir. Dan betul sekali, bahasan kita ini masih berhubungan dengan sebuah culture fit dan job fit ya, serta values fit dan culture add sebagai solusi awal terhadap quiet quitting dan employee turnover yang tinggi. Jadi untuk Anda, para pemilik perusahaan yang mungkin ngerasa kok ini turnover-nya dalam beberapa tahun terakhir ini kok agak sedikit tinggi ya. Nah itu kenapa penyebabnya? Yuk kita bahas bersama. Pak Eloy silakan dilanjutkan. Thank you Mas Daril. Jadi quiet quitting tadi itu sebetulnya mudah saja dengan Anda membayangkan budaya tim atau perusahaan tempat teman-teman semuanya bekerja, di mana para pegawai atau karyawan-karyawati itu bekerja seminim mungkin, Mas Daryl. Yang penting nggak dapat SP 1, 2, 3, nggak dipecat. Jadi dengan kata lain, pegawai cukup melakukan pekerjaan sesuai peraturan kerja di jam-jam kerja yang sudah ditetapkan. Nggak ada tuh upaya untuk bekerja ekstra atau thinking and acting like an owner yang kita pernah bahas di bagian sebelumnya, Mas Dari. Jadi QQ itu, quiet quitting itu bukan hal yang baru, hanya diberi istilah baru setelah TikToker Amerika Zed Leplin memposting video dan dia mengatakan work is not your life man, gitu kira-kira ya. Pekerjaan itu bukan hidup kamu dan seterusnya kemudian viral karena bertepatan dengan yaitu momentumnya kan dunia kerja telah mengalami perubahan drastis nih Mas Daril. Sejak pandemi, perubahan budaya tempat kerja menghasilkan pola pikir yang baru dan apalagi masuknya Gen Z, generasi Z ke dunia kerja. Minggu depan Mas Daril kita akan bahas tentang topik itu karena menarik sekali. Gen Z explained bagaimana generasi Z memaksa terjadinya perubahan kebiasaan kepemimpinan dan transformasi budaya kerja. Ini dipaksa oleh Gen Z. Kalau dulu kita bicara milenial, wah, milenial sekarang sudah mulai digantikan oleh Gen Z yang lahir sejak tahun 1995 dan artinya mereka sekarang sudah mulai masuk ke dunia kerja. Minggu depan kita akan bahas itu dan sebenarnya izin Mas Daril, inilah 3 alasan utama kenapa saya menulis buku yang sedang kita bahas ini. Yang saya berikan judulnya akhirnya menjadi Leadership Habits and
culture transformation. Ada 3 alasan kenapa saya menuliskan buku ini, dan salah satunya adalah karena generasi Z menggempur dunia kerja dan mereka memaksa. Tidak ada pilihan lain. Gaya kepemimpinan, kebiasaan kepemimpinan birokratik udah nggak bisa lagi dipakai, Mas Dari. Nggak bisa lagi sudah. Dan karena itu transformasi budaya, we have no choice, harus dilakukan. Itu alasan kenapa saya tulis buku ini. Oke, jadi intinya adalah pentingnya melakukan sebuah bentuk transformasi sebagai sebuah cara untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, Pak Eloy ya. Absolutely. Dan ini harusnya sih bakal menjadi salah satu masterpiece sih, Mas Daryl. Siapa? Saya. Amin. Mantap, buku ini menjadi masterpiece. Saya itu mengatakan ya, nulis buku itu kayak orang lagi hamil, Mas Daryl. Kenapa tuh? Saya lagi hamil ide buku Leadership Habits and Culture Transformation, dan diharapkan akan lahir pada tahun 2023 ya. Ya. Minggu keempat bulan Januari, dan akan dibidani. Bidani adalah GPU Gramedia Pustaka. Seperti biasa. Iya. Exciting banget, Mas. Exciting. Jadi kalau saya lihat dengar kata-katanya Pak Eloy ya, lagi hamil itu kan proses alami tubuh ya, antara suami dengan juga istri. Kemudian juga yang berhasil masuk menjadi pemenangnya itu adalah yang lolos seleksi ya, Pak Eloy ya. Oh iya, benar. Cuma 1 kan atau 2, itu pun hoki-hokian kalau dapat 2 kan. Nah, kemudian ketemu dengan sel telur, ya udah jadilah proses pembentukan janin. Nah, ini saya mengutip sedikit kata seleksi, dengan hamil, dan juga identik dengan tema kita, selection and onboarding. Mungkin Pak Eloy boleh menjelaskan yang dimaksud dengan selection itu apa dan kok penting gitu loh digunakan untuk bisa bangun budaya organisasi yang punya kinerja tinggi, Pak Eloy. Very good. Well, khususnya teman-teman di human capital ya, atau manajer ke atas ya pasti familiar banget. Tetapi teman-teman yang mencari pekerjaan juga pasti melewati masa-masa ya proses seleksi itu. Jadi singkatnya seleksi karyawan kan ya proses pemilihan pelamar pekerjaan ya, sehingga sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh instansi atau perusahaan tempat dia melamar. Dengan kata lain, seleksi ya sebuah proses mencocokkan ya kebutuhan organisasi dengan keterampilan, kualifikasi si pelamar. Dan kadang-kadang ada yang mengatakan seleksi itu proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan yang cocok, yang sesuai, ya, ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. So penting banget. Tadi kalau Mas Daryl bertanya mengapa penting, saya akan jawab menggunakan kalimat dari Mark Zuckerberg, CEO-nya Facebook. Ya, CEO Facebook ya. Beliau pernah mengatakan kalimat ini. Smart listeners dan sahabat TML, mohon dengarkan ya. Ini menurut saya sih penting banget ya. Mark Zuckerberg mengatakan dalam hal attracting and selecting people, menarik kandidat, dan memilih pegawai, salah satu hal terpenting adalah bersikap terbuka tentang apa yang Anda perjuangkan. Jadi terbuka kepada para kandidat itu. Dia mengatakan Facebook bukan perusahaan untuk semua orang kok. Dan dia mengatakan saya ingin menegaskan kembali poin penting ini, bahwa tidak semua orang yang mengirim surat lamaran atau aplikasi layak bekerja di perusahaan Anda. Bukan karena mereka kurang hebat atau mereka orang jahat, bukan. Tetapi karena saat ini mereka tidak memiliki pola pikir, kualitas, dan ini penting, prinsip nilai yang dapat membantu organisasi Anda beserta orang-orang di dalamnya untuk menjadi lebih baik. So, seleksi penting banget. Dan walaupun semua perusahaan melakukannya, namun nanti kita akan lihat pendekatannya antara culture fit dan job fit itu menjadi perdebatan yang semakin hari semakin sengit, dan kita perlu membahasnya, Mas Daryl. Oke. Jadi nggak apa-apa deh, langsung aja Pak Eloy biar langsung. ada culture fit, ada job fit. Nah, ini gimana gitu letak penyeimbangannya Pak Eloy? Nah, jadi beberapa tahun terakhir ya, smart listeners dan sahabat TMM, sebetulnya terasa tuh penolakan terhadap gagasan perekrutan atau seleksi pegawai berdasarkan culture fit, atau dipilih sesuai dengan budaya kerja.
Ya kalau kita ingat-ingat pembicaraan selama 7 bagian sebelumnya, make sense banget dong bahwa of course, ya kita pilih orang sesuai dengan culture kita dong. Bayangkan bila salah satu nilai budaya perusahaan Anda adalah teamwork, kerja sama tim. Sementara kandidat yang Anda wawancara itu menunjukkan budaya Superman, Superwoman, woman show. Ya bisa dibayangkan kalau orang ini diterima, dinamika tim Anda tidak akan mulus. Kehadirannya justru akan mengganggu. Jadi dengan kata lain, betul, culture fit itu mendapatkan banyak dukungan selama ini. Tetapi kemudian semakin ke sini semakin banyak orang berpikir bahwa konsep culture fit itu justru ada semacam bahayanya, Mas Daryl. Oke. Nah, kenapa bahaya? Karena jika tidak waspada ya, maka yang direkrut itu adalah orang-orang yang seragam dengan kita. Yang sama dengan kita. Loh, bukankah itu yang dicari? Nah, di situ justru yang mesti waspada banget. Oke. Karena di satu sisi, yes, kita mencari orang yang cocok dengan culture. Tapi ternyata itu dua sisi mata uang. Dia cocok dengan culture kita, tetapi kita kehilangan yang disebut sebagai bibit untuk inovasi dan kreativitas. Kenapa? Karena jika Anda berpikir gini loh, waktu seseorang merekrut gitu ya, menyeleksi, itu sadar atau tidak sadar dalam pikirannya itu seakan-akan dia mengatakan begini, kalau kamu tidak berpikir seperti kami, kalau kamu tidak punya budaya seperti kami, atau minimal berpura-pura seperti kami ini loh, maka berarti Anda tidak cocok dengan perusahaan kami. Tetapi ya tadi saya katakan, saya membaca penelitian-penelitian yang secara konsisten membuktikan bahwa justru tim yang beragam, malah memiliki kinerja yang lebih baik. Secara finansial perusahaan lebih baik. Mengapa? Karena ya bisa dibayangkan ya, keragaman itu menciptakan kreativitas, inovasi, gagasan, ide. Dan itu bisa terjadi gesekan-gesekan, bahkan konflik. Tetapi gesekan dan konflik itu justru bisa menghasilkan hal-hal yang positif dalam jangka panjang. Dan dengan menghadirkan perspektif yang baru ke dalam ruangan, dalam tim, lalu berkolaborasi dengan dengan berbagai solusi, maka perusahaan berfungsi lebih baik dalam melayani konsumen yang lebih luas misalnya. So, intinya begini Mas Daryl. Culture fit itu penting banget, tetapi harus hati-hati ketika menggunakannya supaya tidak melupakan sisi yang lain, yaitu apa? Keberagaman itu justru juga dibutuhkan, khususnya di tengah-tengah disrupsi dan persaingan yang semakin menggila seperti hari ini. Oke, jadi bisa dikatakan sebenarnya kalau konsep culture fit atau kecocokan budaya itu kan susah ya untuk didefinisikan ya Pak Eloy ya? Yes, walaupun ya kalau kita melihat sebenarnya kan mudah untuk mengetahui wah ini mah si A atau si B tidak cocok dengan culture kita gitu ya. Tapi yang tadi saya sampaikan perlu kehati-hatian banget karena selama ini tim rekrutmen atau yang menyeleksi termasuk pemilik-pemilik UKM, manajer-manajer, ketika dia fokus pada culture fit, dia bisa melupakan bahwa keberagaman itu juga penting. Nah, harusnya berarti harus ada solusinya dong ya, nanti kita lihat solusinya seperti apa. Oke, termasuk nanti singgung sedikit tentang job fit ya, apa sih artinya. Oke, Smart kita break sesaat, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023.
Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga Rp25 juta per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Tema kita di series yang ke-8 ini sebetulnya membahas tentang selection and onboarding ya. Walaupun kadang-kadang istilah quiet quitting ini bukan lagi sebuah istilah yang baru, ini pasti dipopulerkan oleh seseorang yang berada di luar negeri sana ketika menyatakan ya pekerjaanmu itu bukan hidupmu gitu ya. Tapi kita tertarik untuk membahas masalah ini dari sisi perspektifnya seorang TML, yaitu Pak Eloy Zaluhu. Nah, tadi Pak Eloy, saya sempat melakukan sebuah bentuk konfirmasi ya, bahwa sebetulnya kalau kita bicara masalah konsep kecocokan budaya itu kan ya agak sulit untuk didefinisikan. Nah, bagaimana dengan job fitting sendiri, Pak Eloy? Thank you, Mas Daryl. Jadi, job fit kesesuaian ya, kecocokan berdasarkan pekerjaan. Jadi bukan kecocokan berdasarkan budaya perusahaan, tetapi kecocokan berdasarkan pekerjaan si kandidat itu. Yes. Nah, tentu konsep ini berkaitan dengan seberapa baik ya si kandidat cocok untuk pekerjaan atau perannya atau posisi tertentu, dan dengan memilih kandidat yang paling sesuai, orang bilang the right man on the right place begitu ya, maka ya pasti harapannya termasuk quiet quitting tadi itu bisa diminimalkan. Nah, jadi secara umum diyakini bahwa karyawan yang cocok ya untuk posisi pekerjaan tertentu ya lebih bahagia dalam bekerja, dan dengan demikian lebih produktif dan lebih menguntungkan pastinya bagi perusahaan. Nah, jadi Mas Daryl ya banyak faktor ya yang mempengaruhi kecocokan pekerjaan itu. Dari faktor kepribadian bisa jadi ya, misalnya seseorang yang tidak asertif ya mereka mungkin merasa tidak nyaman memegang posisi di manajerial sebagai seorang manajer misalnya, karena di posisi seperti itu kan ada masalah-masalah pekerjaan yang harus diselesaikan bersama dengan orang lain. Jadi tidak heran kalau ada perusahaan yang mau mengangkat staf seniornya menjadi supervisor atau manajer misalnya. Ya memang mereka menolak, mereka tidak siap, mereka tidak mau. Kenapa? Karena bisa jadi tipe kepribadiannya kurang asertif begitu, sehingga harus dilatih dulu sebelum mereka dipromosikan ke jabatan tertentu. Demikian juga kalau seseorang misalnya introvert gitu ya, bisa sulit bagi mereka untuk berkembang dalam posisi yang melibatkan banyak interaksi dengan manusia, seperti salesperson, customer service, dan itu salah satu juga yang menjadi improvement kami, Mas Daryl. Kami sedang berjuang, bekerja keras dengan sebuah lembaga untuk kita memiliki namanya itu leadership habits profiling. Jadi nanti dalam buku yang akan terbit ini kan judulnya Leadership Habits and Culture Transformation. Nah, itu di dalamnya ada tools ya, ada profiling habits kepemimpinan, sehingga kita bisa mengetahui bagian mana yang sudah baik dan perlu dipertahankan,
bagian mana yang belum baik sehingga perlu diimprove dan dilatih. Sehingga pelatihannya itu nantinya menjadi sangat fokus. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Oke, mumpung saya keingetan nih Pak Eloy, tadi kan kalau misalnya melakukan sebuah bentuk seleksi awal dan itu harus dinyatakan sesuai dengan culture-nya dari sebuah perusahaan. Kan ada bahayanya ya berarti Pak Eloy ya, kalau misalnya tetap mengusung konsep seperti itu ya Pak Eloy. Apa kira-kira Pak Eloy bahaya dari seleksi berdasarkan kesesuaian dari budaya? Benar banget Mas Daryl, dan itu yang kita bahas sebelumnya ya. Ya. Yang akhirnya kita bisa kehilangan keberagaman di dalam tim. Bayangkan kalau di tempat kami ini kan ada budaya yang kita bangun berdasarkan 3C. Credible, competent, kolaboratif. Of course, waktu kita mau wawancara, kita memilih orang berdasarkan culture yang ada di perusahaan kita, termasuk kerja sama timnya misalnya. Tetapi yang mau kita garis bawahi dan sekarang menjadi diskusi di antara banyak pemikir dalam bidang selection dan onboarding ini, human capital pada umumnya, mengatakan harus hati-hati banget. Kenapa? Karena disrupsi, agility, inovasi justru itu sangat berdekatan dengan keberagaman. Dan ini yang harus terus digaungkan kepada para pemilik usaha atau manajer-manajer yang menyeleksi anggota timnya, bahwa yes, di satu sisi culture fit itu penting, tapi ada bahayanya, yaitu ketika kita akhirnya lupa bahwa bisa jadi loh orang yang sedang kita rekrut ini ada ketidakcocokan budaya di bagian-bagian tertentu, tetapi justru dia bisa menjadi value add. Nah, itu tuh yang sekarang mereka sampaikan. Justru dia itu bisa menambah sesuatu di dalam budaya kita yang selama ini kita nggak kenali. Nah, itu butuh intuisi dan butuh intentional ya, butuh kesengajaan bagi para recruiter untuk belajar dan berlatih. Iya ya, memang di bagian budaya tertentu, katakanlah collaboration gitu ya, katakanlah kerja sama tim, kandidat ini dia kayaknya nilainya di situ kurang. Tapi justru yang kurang ini, khususnya di pekerjaan dia, bicara mengenai job fit tadi, itu justru bisa menjadi sesuatu yang memberikan inovasi baru. Jadi memang akhirnya nggak ada satu formula ya Mas Daryl, ini membutuhkan orang-orang yang benar-benar passionate dan khususnya di dalam bidang selection ini untuk tidak lagi menggunakan formula baku yang dulu itu loh, culture fit, no. Mesti cair dan memang pengalaman dan intuisi dibutuhkan banget sih dalam hal seperti ini. Baik, adaptif lah ya sebetulnya ya. Yes. Ya. Oke, baik. Pak Eloy, izin saya ke pertanyaan dulu ya dan juga komentar ya. Oke. Ini dari kanal YouTube sudah ada, Pak Paulus Gunawan. Malam Pak Paulus, beliau menyapa terlebih dahulu. Selamat malam, semangat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl, tetap semangat. Baik, dan beliau menanyakan, ya Pak Eloy, bagaimana fenomena QQ ini jika dibandingkan dengan ide work-life balance? Bukankah QQ bisa sejalan dengan usaha menyeimbangkan hidup dengan pekerjaan? Oke. Wow. Keren ya. Silakan Pak Eloy. Ini cocok juga pasti Pak Paulus nih sebenarnya. Jadi Pak Paulus, thank you banget Pak, pertanyaannya bagus. Quiet quitting seperti tadi saya sampaikan di awal, itu sebetulnya orang-orang males ya. Orang-orang yang tidak mau memberikan extra effort, usaha ekstra dalam pekerjaan mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nah, itu memang ada banyak faktor. Bisa jadi gaya kepemimpinan di tempat itu membuat mereka jadi malas untuk bersuara dan malas untuk extra effort. Ya, betul. Ada budaya di sana. Dan akhirnya mereka ya bilang, ya udahlah, gua ngomong juga nggak didengerin. Ya, jadi akhirnya dia memilih untuk resign diam-diam,
Dia masih ada, secara fisik dia ada di kantor, Betul. tetapi pikirannya dia tinggal di kos-kosan sebenarnya. Makanya ini ya, misalnya salah satu buku yang sangat terkenal ini lagi ada di depan saya soalnya nih. Ini judulnya Multipliers ya, dituliskan oleh Liz Wiseman. Subjudulnya keren banget. How the best leaders make everyone smarter. Nah, nanti ada buku yang lain yang mengatakan bagaimana seorang leader itu mengeluarkan potensi terbaik dari diri setiap anggota timnya. Persis itu juga yang ada, yang sedang saya tuliskan di dalam buku Leadership Habits and Culture Transformation. Di depan saya ini ada posternya, tulisannya adalah bagaimana menumbuhkan kebiasaan pemimpin teosentris dan transformatif yang berhasil mengembangkan potensi terbaik anggota timnya hingga mewariskan budaya berkinerja tinggi. Jadi kata kuncinya adalah mengembangkan potensi terbaik. Nah, kalau leader memang fokusnya mengembangkan potensi terbaik, harusnya quiet quitting itu nggak ada. Harusnya ya. Oke. Dengan catatan Mas Daril, seleksinya benar, onboardingnya benar. Maka ketika dia tiba di dalam, itu berarti ada training and development, dan leadernya lah yang memainkan peran. Nah, kalau leadernya sendiri payah, ya quiet quitting tadi terjadi. Dari dulu juga ada. Ada kan orang-orang yang bahkan datang jam 9, ya baca koran, main catur, ngopi, pulang. Karena sistem di tempat itu payah, orang juga nanti dipromosikan bukan karena kehebatannya, tapi kemampuan dia menjilat atasan dan menendang bawahan. Nah, itu justru yang kita mau ubah, kita mau transformasi, sehingga kalau tadi pertanyaannya apa hubungannya dengan life work balance, sepertinya ya Pak Paulus, yang saya pahami dua konsep yang berbeda. Demikian, thank you. Semoga terjawab Pak Paulus. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum bahas seleksi dan juga boarding ya. Jangan sampai loh, ini sesi terakhir loh Pak Eloy. Seleksinya benar, onboardingnya seleksinya benar, ya otomatis orangnya juga tepat. Nah yuk, singgung ya, tipis-tipis ya. Seleksi dan onboarding ya. Sesi terakhir, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami walaupun sudah sampai sesi terakhir ya. Ini kayaknya kalau ngobrol sama Pak Eloy itu waktu nggak pernah cukup ya. Bingung kenapa ya. Karena penjelasannya itu banyak dan juga memang bisa kemana-mana ya Pak Eloy ya. Yang ini kadang-kadang jadi penasaran kita untuk terus mendengarkan Smart Motivation. Oh iya, kami juga live di kanal YouTube Smart FM. Jadi kita siap-siap untuk bisa melakukan satu bentuk aktivitas rutin, like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, kita akan bahas sebelum onboarding. Ini satu hal yang mungkin perlu kita definisikan ya. Ada 5 hal katanya. Nah, ini hasil ngobrol-ngobrol saya off air tadi singkat dengan Pak Eloy. Langsung Pak Eloy biar waktunya bisa maksimal. Thank you. So, semua listeners dan sahabat TML, kita
rangkum tentang selection. Ya. Ya. Yang pertama, ingat bahwa memilih karyawan baru yang cocok dengan budaya, tetapi juga cocok dengan pekerjaan. Jadi ada culture fit, tetapi juga ada job fit-nya. Dan yang pertama yang perlu diingat adalah mulailah dengan kecocokan pekerjaan dulu tentu, job fit. Pastikan kandidat memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diperlukan. Tetapi setelah itu terpenuhi, maka culture fit diperlukan untuk kesuksesan jangka panjang si karyawan. Yang kedua, ya tentu saja gunakan behavioral interview question center around your values. Jadi maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip nilai perusahaan, libatkan tim kerja lain juga, jangan sendirian, jangan hanya berdua yang itu lagi. Karena apa? Kadang pandangan tentang kecocokan budaya pelamar itu malah bisa dilihat oleh satu atau rekan yang lainnya, ya. Yang keempat, atur suasana atau latihan di mana pelamar menyelesaikan tugas atau permainan peran baik secara individu atau juga dalam tim untuk mendapatkan pemahaman lebih utuh tentang yaitu kepribadiannya, attitude-nya, ya, keterampilannya dan seterusnya. Dan yang terakhir, selalu lakukan uji kelayakan tentu saja ya saat merekrut karyawan dengan melakukan pemeriksaan referensi-referensi yang ada di dalam lamarannya. Itu secara sederhana, Mas Daryl, lebih lengkapnya nanti ada di dalam buku yang akan terbit. Oke, baiklah. By the way, ada onboarding plan nggak kira-kira yang bisa secara online? Saya baru ingat itu karena kayaknya pernah bahas masalah itu deh, singkat deh. Benar banget, smart listeners dan sahabat TML, ada ya perusahaan-perusahaan yang memberikan begitu banyak energi, tenaga, waktu, dan tentu saja ada uang di sana karena kan harus mencari orang-orang untuk diseleksi. Jadi setelah seleksi, lalu orang-orang ini masuk dalam pekerjaannya, mereka lupa satu hal, yaitu onboarding. Ya, ya. Dan sebenarnya ini signifikan banget. Karena apa? Karena, setelah berhasil mendapatkan karyawan, pegawai, kita berkata, congratulations, selamat. Karena setelah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari, mengidentifikasi, mewawancara, merekrut, seleksi, akhirnya ketemulah yang dicari. Oke. Bayangkan betapa besarnya kerugian perusahaan ya, Mas Daryl, jika karyawan baru tersebut akhirnya berhenti dalam hitungan bulan. Semua kerja keras menjadi sia-sia dan kembali ke langkah awal lagi. Jadi, new employee onboarding atau orientasi karyawan baru adalah proses ya mengintegrasikan ya atau membantu karyawan baru ya, memperkenalkan dia dengan perusahaan dan tentu saja budaya yang ada di dalamnya, dan mendapatkan memperkenalkan dia dengan alat, informasi, ya, lingkungan yang dia butuhkan. Dan ini sih penting sekali. Bahkan ya ada seorang ya bernama Amber Hyatt. Ini beliau director sebuah talent management solutions ya, menyarankan agar segera setelah karyawan baru ya menerima tawaran pekerjaan. Kan tawaran pekerjaan bisa datang hari ini, tetapi kan dia baru masuk bisa jadi minggu depan atau 2 minggu bahkan sebulan lagi kan, karena ada let's say 1 bulan untuk dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Maka Amber mengatakan, mereka bisa difasilitasi dengan website, dengan aplikasi, dengan portal ya, untuk mereka tuh bisa mempelajari perusahaan kita, di mana di sana mereka bisa mendapatkan konten yang dirancang secara khusus untuk menyambut mereka ya, termasuk sambutan dari I don't know, kalau memang sampai level CEO, dari pemilik, mereka pasti akan happy sekali. Dan itu kan tinggal direkam dan seterusnya, termasuk informasi tentang hal-hal yang mereka perlu ketahui di hari pertama mereka masuk kerja. Jadi welcoming mereka dan menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan, bahkan sampai Amber mengatakan bisa jadi tim kerja dia nanti yang ada 5 atau 10 orang itu menyambut dia juga dengan video yang ya, atau minimal ada foto mereka, nama-nama mereka gitu, sehingga waktu dia datang itu dia tidak merasa sebagai stranger ya, dia merasa sudah familiar karena dia sudah bertemu dengan orang-orang ini, either itu melalui website atau melalui
apa ya, tools lain yang bisa digunakan. So itu Mas Daryl, saya pikir ya. Jadi bisa dikatakan Pak Ale, kalau orientasi karyawan itu, khususnya karyawan baru di sebuah organisasi, adalah satu proses strategis yang perlu berlangsung ya, dan itu as a must ya. Oh sangat. Bahkan ya pembahasan tentang onboarding atau orientasi karyawan baru itu biasanya fokusnya pada 60 hingga 90 hari pertama. Dan kami punya satu klien yang kemungkinan besar produk-produknya juga ada di rumah Mas Daryl karena perusahaan consumer goods yang sangat ternama. Kami memberikan training di perusahaan ini dan mereka bahkan punya semacam program senior-senior yang ada di sana memberikan pendampingan kepada karyawan baru. 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Dan menurut saya itu penting banget dan bagus banget. Dan saya berharap itu bisa diadopsi oleh banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan keluarga, UKM, karena itu bisa menolong untuk meminimalkan quiet quitting tadi dan mengurangi turnover dari perusahaan. Wow, ini jadi satu pelajaran singkat ya. Sebetulnya saya masih kurang puas sih untuk bahas masalah ini. Waktu kita terbatas. Jadi untuk dapetin insight-nya, Pak Eloy, silakan konklusinya starting from right now. Yes, jadi small listeners dan sahabat TML, dunia berubah, perusahaan berubah, tempat kerja kita berubah, dan kata Albert Einstein, insanity is doing the same thing again and again, expecting different results. Bahwa kegilaan itu adalah berpikir dengan cara yang sama, bekerja dengan cara yang sama, memimpin dengan kebiasaan yang sama, budayanya sama, strukturnya sama, strateginya sama, tapi kemudian berharap hasilnya berbeda. Kata Einstein, itu mah nggak ada. Itu mah berakhir dengan depresi, insanity, kegilaan. Karena itu walaupun ini kata yang sudah kita dengar puluhan tahun, adaptasi, berubah, agility, tapi pertanyaannya adalah apakah betul kita sedang melakukan itu siang dan malam di bisnis kita, dalam pekerjaan kita, atau secara pribadi. So, mohon doanya, mohon dukungannya Bapak dan Ibu sekalian. Saya 1-2 bulan ini sedang bergelut dengan mempersiapkan buku yang menurut saya harusnya menjadi another masterpiece, yang judulnya adalah Leadership Habits and Culture Transformation, dan saya berharap ini menjadi buku pegangan di berbagai lembaga pemerintahan, ya, BUMN, perusahaan swasta, nasional, multinasional, dan juga tentu saja UKM. Dan dengan demikian kita akan bisa membawa perusahaan kita semakin hari semakin baik untuk Indonesia yang juga tentu saja 10 kali lebih baik. Yes! Baiklah, inilah akhir perbincangan kita. Jangan lewatkan pekan depan. Kita akan bahas tentang Gen Z Explain. Ya? Yes! Oke, saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu, inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Thank you, Pak. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.